Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, masih pada bab 3. Setelah kemarin kita membahas tentang akhlak atau perilaku terpuji, yakni adab masuk dan keluar masjid atau adab masuk dan keluar dari rumah, maka hari ini yang akan kita bahas adalah tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah, yakni sifat kikir. Kikir itu pengertiannya adalah seseorang yang enggan memberikan sebagian harta untuk kepentingan orang lain. Nama lain dari kikir itu disebut dengan bakhil atau pelit. Berarti kalau orang yang pelit, orang yang kikir itu hanya mementingkan dirinya sendiri, lebih mencintai dunia secara berlebihan, tidak memiliki kepedulian terhadap yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Jadi orang yang kikir itu selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nah, lawan dari sifat kikir itu apa? Lawan dari sifat kikir itu adalah dermawan. Kalau dermawan berarti artinya apa? Artinya seseorang yang suka bersedekah, seseorang yang suka membantu orang lain, atau masyarakat yang membutuhkan. Orang yang dermawan itu berarti bukan orang yang boros, karena pengertian boros itu adalah membelanjakan sesuatu secara berlebihan. Jadi kalau orang yang dermawan itu adalah orang yang suka bersedekah, suka membantu orang lain. Akibat kalau kita mempunyai sifat boros itu adalah selalu merasa kurang dan tidak pernah kaya. Jadi orang yang mempunyai sifat boros itu selalu merasa kurang di dalam hidupnya dan merasa tidak pernah kaya. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat boros itu adalah temannya setan. Dibuktikan di mana? Dibuktikan di surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu bisa dibuka di Al-Quran atau bisa dibuka di LKS-nya. Jadi sudah jelas kalau orang yang mempunyai sifat pemboros, sifat boros, itu berarti saudaranya setan, temannya setan. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang kikir itu bagaimana? Yang pertama adalah enggan bersedekah atau berinfak. Jadi orang yang kikir, orang yang balik itu tidak mau bersedekah. Kemudian ciri-ciri yang kedua, menghitung-hitung untung dan rugi dalam membantu seseorang yang membutuhkan. Jadi ketika
orang yang kikir itu sedang membantu orang yang membutuhkan, itu selalu menghitung untungnya berapa, ruginya berapa, gitu. Kemudian yang ketiga, menumpuk harta dan khawatir akan miskin jika bersedekah. Jadi tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan selalu menumpuk hartanya karena takut kalau mereka bersedekah akan menjadi miskin, padahal tidak begitu. Yang keempat, jika terpaksanya memberi bantuan atau mendorong karena terpaksa, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang yang sedang membutuhkan, membantu tetapi tidak ikhlas karena Allah dan hanya terpaksa, hanya untuk mencari pujian orang lain. Nah, kikir itu termasuk akhlak yang jelek, akhlak yang mazmumah, tercela, yang harus kita hindari. Bagaimana cara menghindari sifat kikir itu? Nah, cara untuk menghindarinya yang pertama adalah dengan berinfak. Berinfak ini bisa kita lakukan di sekolah, bisa di masjid. Kemudian yang kedua, suka membantu kepada teman yang mengalami kesusahan. Jadi ketika teman kita itu ada yang mengalami kesusahan, maka kita harus membantunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri bersedekah dan berzakat. Yang keempat, berusaha berperan aktif di dalam masyarakat. Dari penjelasan tentang kikir sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang sifat malas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan dan kemampuannya yang sangat luar biasa. Dengan apa yang dimilikinya, dengan indranya, manusia itu bisa merasakan, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa bekerja. Orang yang mau dan mampu melakukannya itu adalah mereka mempunyai sifat rajin. Dan rajin itu adalah pangkal pandai. Artinya, seseorang siswa yang rajin dan berusaha dalam belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, jika orang itu tidak mau menggunakan indranya, tidak mau menggunakan tangannya untuk bekerja, tidak mau menggunakan otaknya untuk berpikir dan berusaha, maka itu disebut orang itu memiliki sifat pemalas. Nah, apabila sudah mempunyai sifat malas, maka tidak mempunyai kemauan, serta cita-cita dan gairah hidup atau semangat hidup. Malas itu juga termasuk akhlak yang tercela, yang jelek, yang akan mendatangkan kerugian yang amat besar. Kerugiannya apa saja? Nah, yang pertama itu adalah tidak mendapatkan hasil yang baik atau memuaskan. Jadi kalau kita tidak bekerja, tidak berusaha dengan semaksimal mungkin, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik pula. Kemudian yang kedua, dibenci teman-teman di rumah maupun di sekolah. Karena kita punya sifat malas, maka teman-teman tidak akan mau berteman dengan kita, walaupun di rumah atau di sekolah, itu akan dibenci. Kemudian yang ketiga,
sifat yang malas belajar akan bodoh. Nah, oleh karena itu, kerugian yang ditimbulkan dari sifat malas ini sangat besar. Maka kita harus menghindari sifat malas. Caranya bagaimana? Yang pertama, menciptakan kesibukan yang bermanfaat. Jadi kita sibukkan kegiatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Bisa dengan belajar, bisa dengan membantu orang tua di rumah. Kemudian yang kedua, ikut kegiatan bermanfaat yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, misalkan kita mengikuti ekstra, kemudian kita membaca buku di perpustakaan, atau yang lain. Kemudian, kalau di lingkungan masyarakat, bisa saling tolong-menolong atau ikut dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, meninggalkan rasa rendah diri atau minder. Yang keempat, selalu berdoa, berzikir, agar terhindar dari sifat malas. Nah, doa untuk kita agar terhindar dari sifat malas itu adalah kita baca bersama-sama, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kita ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi tentang sifat kikir dan malas yang harus kita hindari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.